Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengelola kelas ketika kita memiliki akun Google Classroom ya. Oke, namun sebelumnya jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Karena dengan subscribe channel ini, Anda akan banyak memperoleh tutorial gratis terkait dengan perkembangan teknologi di bidang pembelajaran, sehingga Anda akan selalu update terhadap segala informasi baru terkait dengan pendidikan. Baik, kita akan masuk di akun Google Classroom kita. Pertama-tama, ketika Anda sudah memiliki Google Classroom, tentunya kita akan masuk di halaman web Google Classroom. Di sini saya menggunakan laptop atau PC, mungkin juga sama aja. Nah, ini adalah kelas atau room yang kita miliki di aplikasi Google Classroom. Bagaimana cara membuat kelas? Di tutorial sebelumnya sudah kita jelaskan, namun di tutorial ini akan sedikit kami review tentang bagaimana cara menggunakan kelas dan bagaimana cara mengelolanya. Oke, kita coba buat kelas baru. Oke, seperti biasa kita klik, kemudian kita lanjutkan, klik. Nah, kita buat temanya atau judul dari pembelajaran kita. Di sini saya isikan online marketing. Kemudian di sini saya kosongin dulu atau saya tuliskan pemasaran global begitu. Kemudian di room saya tuliskan C2. Ini bebas ya, bisa tulis apa aja sesuai dengan materi di mana Anda mengajar, oke? Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini kelas kita sudah siap. Dalam artian kita bisa berubah temanya sesuai dengan yang kita mau atau disesuaikan dengan materi pembelajaran kita. Oke, kemudian kita bisa melakukan banyak hal di sini. Yang pertama adalah kita bisa membuat penugasan. Di sini adalah penugasan kelas ya. Nah, kita bisa mengundang siswa dengan menggunakan email atau dengan membagikan kode kelas, oke? Nah, untuk guru, kita bisa tambahkan atau mengundang seseorang untuk bergabung. Jadi, satu mata pelajaran bisa kita ajar dengan lebih dari satu guru atau tim, ya, tim pengajar. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa mengundang siswa dengan link yang ada di sini, kita kopikan, kemudian kita bagikan melalui WhatsApp atau email atau media lainnya, oke? Nah, ketika ini kita bagikan ke siswa, kita tunggu sampai pada akhirnya nanti siswa akan masuk. Nah, seperti ini. Ketika siswa udah masuk, berarti kelas sudah siap untuk diselenggarakan, ya. Oke, mudah bukan? Dan kemudian kita bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu penugasan. Nah, di sini kita klik, kemudian kita bisa membagikan materi, bisa juga membagikan quiz di sini. Nah, ada beberapa pilihan, oke. Namun saya sarankan Anda untuk pertama kali membuat topik, karena ini akan sangat membantu untuk mengelompokkan tugas dan juga materi yang nantinya akan kita upload. Oke, kita bikin topiknya dulu. Nah, ini topik sudah jadi. Jadi yang saya ambil contoh adalah saya menggunakan topik studi pemasaran global. Oke. Nah, setelah topik selesai, maka kita sudah bisa mulai sharing materi. Nah, ketika kita mau sharing materi, pertama kita bisa menentukan judul atau tema materi yang akan kita sampaikan. Kemudian deskripsi, di sini bisa kita tulis deskripsi dari materi yang akan kita sampaikan. Di sini saya tulis singkat aja ya, karena ini cuma tutorial. Kalau Anda pengen menulis panjang, lebar, satu paragraf, silahkan, oke? Nah, setelah selesai, kita bisa tambahkan di sini. Ada banyak ya, kita bisa tambahkan file berupa link, kemudian video YouTube, kemudian juga foto. Nah, file bisa langsung kita tambahkan di sini. Kita ambil di dokumen yang kita punya, kita select mana yang mau kita share, kemudian
Ya, kalau sudah terpilih semua, kita tinggal upload. Oke. Nah, sekarang kita tunggu sampai proses upload selesai ya. Nah, ini proses upload sudah selesai, artinya seluruh dokumen siap untuk diposting. Nah, sebelum diposting, pastikan Anda sudah melakukan beberapa settingan. Ini kalau kita mau menambahkan beberapa file tambahan, bisa kita tambahkan di sini. Kemudian di sini ketika kita tidak punya file, maka kita juga bisa mulai membuatnya secara manual ya. Nah, jangan lupa bahwa tadi kita sudah punya satu topik, maka topik itu harus kita pilih supaya materi ini masuk ke dalam topik yang kita tentukan. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah punya satu topik, kemudian di dalam subtopiknya itu ada materi. Nah, ini sangat membantu ketika materi sudah terkelompokkan seperti ini ya. Daripada kalau tidak ada topik, maka materi akan terpisah-pisah. Nah, materi sudah. Sekarang kita buat penugasan. Nah, seperti biasa, kita isikan deskripsinya, kemudian kita pilih filenya. Nah, di sini saya coba masukkan link dari Google Form ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan dengan file dari Google Form. Kita copy linknya di sini, kemudian kita oke. Nah, ini adalah tugas yang saya cantumkan, yang saya ambil dari Google Form. Kemudian saya juga bisa tambahkan materi. Ini saya coba ambil bentuknya adalah PDF. Meskipun Anda juga bisa memasukkan materi bentuknya dokumen atau Excel atau PowerPoint atau yang lainnya juga bisa. Oke, kita tunggu proses berikutnya. Nah, ini kita oke aja. Ini kita sudah punya tugas, ada file PDF-nya, kemudian juga ada form dari Google Form. Nah, di sini yang penting adalah tanggal kapan tugas itu akan dikumpulkan. Nah, kita perlu menentukan tugas itu mau dikumpulkan kapan, kemudian batas waktu pengumpulannya itu jam berapa. Kita tentukan ya, supaya nanti semua siswa bisa mengumpulkan sebelum tanggal tersebut. Nah, jangan lupa topiknya juga kita pilih topik yang sudah kita tentukan tadi. Udah siap? Kalau sudah, kita klik tugaskan. Oke. Nah, ini dalam satu topik kita sudah punya dua hal. Yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah materi. Sehingga kita tinggal tunggu ya tanggapan dari siswa atau mahasiswa. Oke. Kalau ingin ngecek, kita bisa cek ulang tugas yang sudah kita berikan. Ini masih kosong ya, karena belum kita tugaskan ke siswa. Kalau nanti siswa sudah mengerjakan, tentunya akan ada notifikasinya. Baik, pada dasarnya tugas kita sebagai pendidik atau pengajar sudah selesai. Tinggal kita buatkan matrik penilaiannya, sehingga nanti ketika mahasiswa atau siswa mengumpulkan tugas, akan memudahkan kita untuk memberikan pembobotan atau penilaian pada masing-masing soal yang kita telah bagikan. Oke? Nah, akan lebih menarik jika tugas kita akan kita kombinasikan dengan file PowerPoint, file video, atau file-file yang lainnya, sehingga kesan yang diperoleh oleh siswa adalah kita menggunakan multimedia ya, dan terlihat lebih menarik tentunya. Oke? Nah, Anda bisa mencobanya, Anda bisa explore yang ada di sini. Ini adalah daftar kelas yang kita punya, sehingga akan memudahkan kita untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Oke, cukup di sini tutorial kita hari ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar, atau mau request materi juga silahkan tulis di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.